kebetulan gua parkir di sini karena ada parkiran. Nah, ini kamar gue. Ini kamar gue, guys. Warnanya hijau banget, kayak kue lapis. Oke, nah ini kamar anak-anak musik ada di sini, ya guys. Kamar anak-anak musik. Nah, ini kamar anak-anak home band-nya di sini. Ada Bang Komeng. Halo. Ini home band-nya. Ya, di sini. Nah, di sini tempat anak-anak lagi pada istirahat buat acara besok. Di gedung apa tadi? Di gedung AU. Ya, benar. Nah, ini manajer saya. Oh, ini kenalin. Ini kebetulan manajer kita jauh banget dari mana? Dari Ambon. Nah, ini pemain gitarnya. Nah, yang ini player pemain keyboardnya. Kebetulan lagi goyang. Berobat di situ. Berobatnya. Oke guys, oke terus. Kembali lagi di channel gue, Abrial Ethnic. Masih bersama gue, Cikor Abrial. Sekarang udah pagi, sekarang jam 6. Kita mau pada sarapan, mau santap sebelum mau ke tempat pementasan bersama tim. Oke guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke, ikutin terus. Kita ngintip ke sono. Oke, yuk kita santap. Pagi semua sama tim pengen nyobain sarapan getol-getol banget nih, apalagi nih udah begares mau pada sarapan. Mana nih? Apa nih? Lu perasaan habis lu. Hai. Belum. Allah, kalian kumpul ya, hai Indonesia. Nanti Indonesia. Oke guys, teman kita baru sampai dari lokasi
rumah dari Indonesia. Baru sampai sini, baru landing dia. Orangnya tuh, mukanya. Saya cuma biar. Hai, aurat aku ya. Emang sih? Mantap. Ya, video call kagak bisa dia, handphonenya bisa. Saya. Halo, selamat pagi Indonesia, khususnya kota Bandung. Sekarang aku sudah ada di kota Peyem. Peyem Puan. Masih bersama. Oke guys, sekarang kita mau berangkat ke lokasi tempat yang ada acara sama rekan-rekan tim. Ya, kita langsung cus ke sana, langsung prepare alat musik ke sana, take sound. Oke. Ini jangan sekali-kali diberikan kepada Moa. Apa? Karena langsung susuknya rontok. Mana muka karat. We must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Ikon pengira kalau getra kayu dibilangkan teratur. Kebetulan saya anu masih semalaka orang kerja bisa semua aing dinawasnya hanya koyan berjalana iya nanti. Wesa mesti wong cek tak I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. Sebentar lagi kita akan perform ya. Kita nanti akan bernyanyi bersenandung di dalam irama Abriel Ethnic. Oke? Kasih. Guys, sekarang kita lagi persiapan pakai kostum buat penampilan hari ini. Please fortify this strength of mine. My weakness comes and goes. My weakness. Ada sayapnya. Kelihatan tuanya ya. Kelihatan udah faktor.
Nah, nih guys, kita sudah sampai di tempat gudangnya kaos Sunda Ekstrim di Bandung. Yang di Bogor ada. Kebetulan mampir tempat yang punya kaos. Oh, Sunda. Ayo kita lihat yuk. Di sini bangun dengan mereka komeng. Gurih banget ini, singkong sama Jarang ya? jarang temen singkong sama gini nih, gula merah sama kopi. Sadu banget. Sombong amat sih lo. Enak banget. Ya, tunggu ya datang. Orang nanti sini juga. Gue ngantuk nih. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah ada di daerah Soreang, Bandung. Dan kebetulan kita ini satu kebahagiaan banget karena kita sudah diterima oleh owner langsung dari pemilik Sunda Ekstrim. Wah, kita ngobrol-ngobrol yuk. Iya, ada Kang Hari sama Kang Agus. Kumaha Kang, sehat? Alhamdulillah, Bang. Enak loh, suasananya keren loh di sini. Jalannya lumayan dekat. Gimana Kang? Kita mau ngobrol-ngobrol nih soal, tapi sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih. Sunda Ekstrim udah mau support buat April Channel, buat Japris juga. Dan kedepannya mudah-mudahan hubungan kita bisa lebih akrab lagi. Kalau kemarin kita teman, besok kita jadi saudara. Amin. Kang, awalnya gimana sih bisa terpikir Sunda Ekstrim? Ya, jadi Bang, terima kasih juga Bang ya. Datang ke Soreang, waduh. Itu waktunya panjang banget nih. Jalannya udah berkelok-kelok ya. Terima kasih tim. Ya, Dikor ya. Sudah ke Soreang. Kebetulan ini rumah saya di sini di daerah Soreang. Saya temenin sama Kang Agus. Kebetulan historisnya dulu Bang gini Bang. Yap. Jadi jujur di kota Bandung sendiri banyak konveksian, clothing banyak orang udah terkenal. Cuma kebetulan yang bermain di kaos Sunda itu ya sedikit. Jadi sekian orang yang banyak membuat clothing itu main di kata-kata Sunda itu sangat sedikit. Itu pertama. Kedua, kata-kata Sunda ini di kota Bandung sendiri, khususnya Kabupaten Bandung sudah mulai agak tergerus. Karena anak-anak sekarang udah bahasanya udah bahasa nasional pakai. Tapi di sisi lain saya juga punya ingin mengembangkan budaya Sunda, bahasa Sunda. Di situ saya berpatokan di situ karena kebetulan saya juga bermain di konveksi tidak setahun 2 tahun, jadi udah hampir 10 tahun saya main di konveksi di t-shirt. Dan di situ saya berpikir apa yang harus saya kembangkan gitu kan dengan adanya kaos ini gitu. Selama ini saya produksi hanya job order aja Bang. Oh gitu. Hanya job order aja Bang. Jadi istilahnya orang mau buat Kang Hari yang berbanyak. Betul. Oh, oke. Dan saya tidak punya branding, Awalnya. Tidak punya branding. Jadi siapapun yang datang ke saya, Kang tolong buatin ini, brandingnya ini, ya udah saya buatin aja, hanya produksi aja, hanya dari maklunan. Semakin kesini saya berpikir, waduh kalau terima orderan dari yang lain, saya nggak akan dikenal dong. Jati dirinya Siapa nih yang buat? Padahal t-shirt saya udah ke mana-mana kan gitu kan, sudah ke pelosok Indonesia gitu kan. Jadi ya udahlah saya beranikan diri. Saya berpikir kebetulan saya temu nih teman saya nih, teman kuliah dulu. Ya, Teman Kang Agus. Teman kebetulan beliau ini seniman. Jadi Kang Agus ini dia sebagai pelukis. Ya pokoknya anything
kesenian Sunda, ini jagonya ini. Mantap. Dari Sunda, gitu kan. Nah, saya ngobrol, satu paham dengan saya. Satu paham. Jadi kawin ya nih? Ah, kawin nih ceritanya, Bang. Kapan kira-kira peresmian? Datang jam 11 malam tuh, saya ke rumah ke kantornya dia jam 11 malam, jam 1 malah, jam 1 malam. Saya diskusi, ide simpel aja. Saya bilang, Kang, saya pengen buat kaos yang orang lain belum tahu, kayak belum ada. Ya udahlah, yuk kita main, dan alhamdulillah. Dari nama pun kenapa Sunda Ekstrim? Mohon maaf ya, bukan Sunda yang lain gitu kan. Saya ngambil Sunda itu pertama saya memang pengen mengangkat bahasa Sunda di dalam kaos saya. Ekstrim, saya pakai bahasa Inggris, ekstrim. Pakai bahasa Inggris kenapa? Itu ada historisnya. Karena saya pengen kaos ini adalah melanglang buana. Kaos Sunda ini jadi bisa Mendunia. Mantap. Amin. Ya kan? Jadi tidak hanya Sunda, ada kata-kata Sunda, terus bahasanya bahasa Sunda lagi. Saya pengen kata-kata yang orang lain tuh tahu apa, tahu tentang artinya ekstrim kan gitu. Oh, berarti Sundanya itu jati diri, ekstrimnya itu harapan ke depan. Harapan ke depan. Nah, disitulah saya diskusi dengan Agus. Oke lah, kita coba kita buat branding sendiri. Muncullah nama Sunda Ekstrim. Nih, ngomong-ngomong Kang ya, kalau saya perhatiin ini Sunda Ekstrim kan kalimat-kalimat kata-kata di kaosnya lumayan Ekstrim. Buat kita kan ngeliatnya nih, kalau kita orang Jakarta nih, Ya. agak-agak yang, kok ada tulisan gitu kan? Ya. Waktu tercetus untuk kalimat-kalimat itu ditulis, kalimat itu idenya dari Kang Agus apa Kang Hari? Sebetulnya untuk ide itu kadang-kadang muncul dari saya sendiri, dari Kang Heri sendiri, kadang-kadang kita berdua, kita lagi ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong kayak gitu, muncullah kata-kata yang orang lain nggak begitu paham, tapi itu artinya Sunda gitu. Iya. Nah itulah sama kita coba kita aplikasiin di kaos gitu. Memang ada tujuannya juga, kita selain kita bikin kata-kata ini, kita juga ada edukasinya juga. Kita berharap anak-anak muda sekarang gitu kan, berharap mereka juga tahu nih bahasa indung, kalau kata bahasa Sunda itu Bahasa ibu lah. Bahasa ibu. Oke. Gitu. Kita harus bangga juga sebagai orang Sunda, kenapa harus malu berbahasa Sunda gitu kan. Nah sementara ini kan seperti kaos nih yang saya pakai ini kan kanjut di tangan, gitu kan. Kalau orang yang belum mengenal itu wah pornografi. Iya betul. Kan? Padahal ini filosofi. Nah coba, Ya, kalau itu apa filosofinya? Nah ini kanjut di Nutarang ini sebetulnya artinya itu orang yang berani, tidak malu-malu. Kanjut di Nutarang. Ini peribahasa kolot zaman dulu gitu. Ketua-tua orang-orang Sunda dulu gitu. Nah sementara ini kan anak-anak muda sekarang, anak-anak kita gitu kan belum tahu gitu ini tuh apa sebetulnya. Disangkanya kan ini pornografi. Padahal ini artinya itu orang yang berani, tidak malu-malu gitu. Kalau bahasa Sundanya mah jorang ya. Jorang. Dengan gitu ya. Betul. Tapi sebenarnya maknanya yang terkandung dalam kata-kata di kaos Sunda Ekstrim ini bukan menilai dari nilai negatifnya, tapi ada nilai positifnya. Setuju. Betul. Ada nilai edukasinya untuk anak-anak muda sekarang gitu. Jadi mereka ada wawasan lah bahwa kata-kata Sunda Ekstrim itu tidak selamanya ekstrim, tidak selamanya pornografi. Gitu. Karena orang Sunda yang saya tahu itu cawoka. Orangnya cawoka, ceplas-ceplos, senang guyon, senang ngerti juga cawoka. Nah, saya tuh sebenarnya Tasik ibu saya. Jadi tukang kredit. Iya. Nah itulah. Jadi kenapa kita coba diaplikasikan kata-kata Sunda ini, di samping kita pengen memberikan edukasi kepada anak muda sekarang, khalayak ramai. Kemudian yang saya lihat memang sudah jarang gitu kalimat atau kata-kata Sunda ini ada di masyarakat gitu kan. Kebanyakan sekarang kaos-kaos distro itu bergambar apa, desain-desainnya gambar atau apa gitu kan. Nah kita pengen coba gali ke sana. Super Harry gambarnya. Pahlawan itu loh. Iya. Kalau ini lebih ke, kalau yang saya perhatiin kan lebih kuat ke kalimat daripada gambar. Betul. Jadi bermainnya di kalimat. Nah sekarang pertanyaan saya ini kan tadi masih berkaitan nih dengan pangsa pasar. Awalnya tujuannya kaos ini pangsa pasarnya siapa Kang? Jadi ceritanya begini, saya itu ada bahan kain sisa ya, bukan bekas sisa konveksi saya kan. Saya banyak bahan bahan tuh banyak, karena
ada sisa gitu kan, sekilo 2 kilo gitu kan. Saya iseng-iseng, udahlah buat rencana saya buat itu hanya untuk bagiin aja. Hanya untuk bagi teman-teman, kata-katanya ya. Karena saya nggak berpikir bisnis pada waktu itu. Hanya buat iseng-iseng. Kita kan sering guyonan gitu ya. Kita dalam WA, dalam WA di grup gitu kan. Sering guyon, hayang modal, hayang mana gitu. Nah, kita coba aplikasikan nih, kita bikin dulu nih 100 buat bagi-bagi. Nah, dari situ ternyata lumayan saya. Iya. Gitu. Jadi awalnya buat dulu, udahlah kasih lah, saya bilang gitulah. Karena kan teman-teman sering main ke sini, yaudah nih oleh-oleh gitu kan. Wah, cuma kata-kata gini. Nah, pada waktu itu saya upload di Facebook saya, ada yang inbox, "Bang, pesen 1 kodi." Mantap. Padahal saya buatnya nggak banyak kan. Ya udah, kirim dulu kan. Iya. Kirim. Teman-teman saya buat lagi. "Kang, pesen 1 kodi." Kok banyak ini responnya. dan gambar-gambar saya banyak di-share juga kan, ternyata foto-fotonya. Wah, baru diskusi dengan Agus, "Mang, ini kayaknya seperti ini. Ya udahlah, ayo." Nah, akhirnya implementasikan dalam bentuk produk. betul. Begini, kalimatnya tadi kan saya bilang agak ekstrim. Nah, itu kan berita gembira tuh, kabar gembira, produksi dari mulai iseng, Betul. 1 kodi, 2 kodi, 3 kodi. Berita mengharukannya ada nggak yang bertentangan dengan ini? Ada yang menentang nggak maksudnya? Oh, banyak. Ya kayak begini, kayak ini hayang modal, itu kan. Kalau bahasa ininya punten ya, maaf ya, pengen banget besar, gitu kan. Tapi karena orang Sunda itu kalau di dalam Sunda itu ada istilahnya benghar kecap, jadi kaya dalam ucapan. Kalau dalamnya benghar kecap. Nah, makanya kalau orang punten, maaf aja kalau orang Sunda itu bilang anjing ya, mohon maaf ya. Oh, iya. Tapi banyak itu. Ada anjing itu banyak gitu kan. Padahal orang lain dari situ berpikir, kok kayak binatang, padahal enggak. Nah, di situ saya punya ide dengan Mang Agus, yuk kita buat kata-kata. Kenapa tadi nggak main gambar? Nah, tadi pertanyaannya kenapa nggak main gambar, main di kata-kata? Ya jujur, kalau main di gambar itu yang menikmati siapa? Yang memakai. Yang memakai. Kalau yang menikmati, karena orang sepintas lihat gambar itu nggak mungkin memperhatikan detail gambarnya. Betul nggak Bang? Betul. Kalau baca detail, Kalau baca udah langsung ngerti, ya kan? Nah, saya dengan Agus bukan berarti saya nggak bisa main gambar yang wah kayak gimana gitu. Bang Agus memang ahlinya ini, dia jago gambar dia. Ini ahli jago gambar gitu. Mau gambar apapun dia bisa. Cuma saya berpikir kalau gambar orang tidak akan bisa menikmati. Yang bisa menikmati yang memakainya. Benar. Itu yang saya menikmati, itu bukan menikmati memakainya, tapi menikmati kata-katanya dengan senyuman, orang banyak melihat. Kan gitu ya. Dan orang sekarang itu konsepnya orang seneng dilihat orang. Ya, cari jati diri. Ya, gitu. Gimana aja exercise. Iya, kayak saya yang kawin ini kan artinya pengen nikah kan? Ya kan, pengen nikah. Bukan berarti saya pengen nikah, tapi di sini kan nggak ada pengen nikah lagi kan, nggak ada gitu kan. Nikah. Jadi orang akan berpikir, dia tuh pengen nikah, bener nggak pengen nikah? Nah, padahal sebetulnya ya itu tadi main di kata-kata tuh di situ. Kita nggak bermain. Ada filosofi yang mengatakan 1000 pasukan nggak akan membunuh orang. Benar. Tapi 1 kalimat bisa mematikan orang. Wah, canggih gue. Gue itu bukan dia ngomong. Jadi Bang, Jadi pusat perhatiannya orang nih. Benar. Ya, Orang pasti kalau yang namanya tulisan orang akan penasaran. Berhenti terus ngelihat negesin lagi apa bener itu tulisannya. Bener lanjut kan gitu ya. benar. Langsung dia senyum sendiri kan. Iya. Kadang-kadang kita lagi jalan, kita pakai kaos gini, orang-orang lihat gitu, ketawa sendiri dia. Gitu. Kang, punten nih Kang, agak sedikit sensitif. Ya. Omset udah berapa banyak Kang? Omset secara pieces ya, secara pieces saya sudah mengeluarkan sekitar 5.000 pieces. 5.000 pieces. Memang secara nominal dengan promosi kena endorse ke sana ke sini ya kalau dilihat itu masih belum. Iya. Masih belum. Cuma ya itu tadi, apa yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat, mengena dulu Bang. Mengena dulu, karena untuk mengenalkan branding itu butuh waktu Bang. Ya kan? Setuju semua kan, pasti butuh waktu, butuh effort. Itu intinya Bang. Kalau secara nominal itu ya jauh lah, masih belum ini. Tapi ya alhamdulillah. Ya ini contohnya nih. Yang ini hapunten nuka suhun. Ini adanya mian. Mian itu bahasa Korea. Jadi kaos ini khusus dipesan untuk ke Korea.
Ini sampai pesanan saya udah pakai ke Korea, ke Inggris, terus sekarang lagi produksi ada pesanan buat ke Amerika. Tapi bahasa Sundanya nanti di sini pakai bahasa Inggris. Nah ini yang laku sekarang di pasaran di saya itu adalah arti bahasa Sunda, artinya Korea. Karena sekarang lagi banyak Korea-Korea nih. Oh jadi ini yang atas itu bahasa Sundanya, bawahnya artinya? Artinya bahasa Korea. Atau bahasa Korea segini Sunda. Gitu. Jadi Ada beberapa lah. Jadi ini ada kemarin ada 5 desain. ada tujuh desain. 7 desain yang dipesan dari Korea. Ini untuk para mahasiswa yang belajar di Belajar kita, di sini. ya, dikirim kaos-kaos ini. Belajar mahasiswa Korea. Jadi mereka datang ke sini pengen punya oleh-oleh, gitu kan. Orang-orang Korea pengen pengen belajar budaya Sunda di sini. Ya saya kebetulan dapat pesanan karena saya main di kata-kata kan bisa nggak khusus untuk Korea ya karena Bang Agus idenya banyak, tinggal ya udah kita diskusi udah kita buat dengan translate-nya Korea nih. Iya. Gitu kan. Oh. Nah, ntar juga ada Betawinya. Sombong amat. Bahasa Betawi. Udah ada bahasa Betawi. Kampung Rungsik. Ya, iya kan? Jadi saya juga nggak berpikir ke situ. Kita berdua nggak berpikir sampai ke, wah ada translate-nya Korea. Sekarang lagi saya lagi Bang Agus lagi buat desain untuk ke Amerika, gitu kan? Ya karena itu tadi kata-kata ternyata memang betul. Orang saat ini memang ya kalau gambar ya memang universal orang bisa lihat. Kalau gambar pastinya yang pakai karena dia suka gambar itu. Betul. Kalau kata-kata kan dia nunjukin, wah gue punya. Nah, Saya juga jujur nih, pakai kaos Sunda Ekstrim itu karena bangga dengan kalimat itu. Misalnya, wah kayak kemarin kan ada gambar yang tanda cinta Indonesia kan gitu. Kalau Korea kan ada di sini taruh kan. Temen gue ngeliat tercengang tuh. Wih, jadi kita bangga. Itu rasa bangganya. Nah, Kak, Pusat perhatian kan. iya dong. Nah sekarang gue pengen ada satu motivasi nih dari Kang Heri dan Kang Agus untuk apapun, dalam hal apapun mengenai bisnis, intinya harus seperti apa supaya bisa yakin bahwa oh gue ini kok kayak Kang Agus sama Kang Heri kan yakin. Kalau kita kan ngeri Kang naruh kalimat gini, jangan gitu kan. Betul. Gimana sih supaya bisa begitu? PD-nya di mana? Ya. Himbauan untuk teman-teman nih kalau mau mulai usaha yang agak ekstrim itu harus kayak apa Kang? yang pertama dari saya adalah untuk berbisnis atau saya sebenarnya nggak berbisnis ya dalam arti pertama kali memang dari awal kan bukan bisnis yang saya cari. Yeah. Tapi yang ingin saya kembangkan adalah otak kanan. Otak kanan. Justru teman-teman banyak orang-orang berhasil itu main di otak kanan. Jadi saya tuh dengan Kang Agus itu main di otak kanan. Aduh, saya kidal lagi. Main di otak kanan itu sih sebetulnya. Jadi teman-teman yang ingin mau ide kreatif, orang kreatif itu sebetulnya otak kanan tinggi. Otak kanan tinggi. Karena kalau otak kiri, kalau saya bermain bisnis pakai otak kiri dulu, mohon maaf. Logika. Bayar segini, bayar segini. Wah nggak jadi deh bisnisnya deh. Iya kan? Wah ini produksi sekian nih, penjual segini. Tapi karena dengan main otak kanan, saya walaupun untung 2.000 perak, 1.000 perak, jadi masalah. Yang penting Sunda Ekstrim dikenal. Itu dikenal, ya nanti monetize lah kapan-kapan ya gitu. Kita nggak berpikir dulu untuk ini dulu lah. Kang Agus, Ya. Kalau untuk saya sih, kalau untuk teman-teman yang mau mulai bisnis gitu ya, berusaha kayak gitu, jangan patah semangat lah, optimis gitu. Pasti di dalam perjalanan itu adalah jatuh bangun aku. Nah itulah gitu. Kemudian kalau misalkan PD-nya tadi yang ditanyain, harus pede dengan baju ini. Kita kadang-kadang kan merasa malu, wah takut gimana orang-orang kita pakai kaos kayak gini. Nah itu kita sebetulnya pede. Kunci awalnya pede. Oh iya. Kunci awalnya pede, Artinya kemudian bangga, ya? dengan kalimat Sunda itu, kalimat indung. Dari situ nanti timbul sendiri. Jadi saya tiap hari memang banyak kaos gitu ya di rumah banyak. Sehari-hari saya pakai kaos ini. Mau ke kantor, mau kemana, pakai kaos Sunda itu. Gitu. Kalau saya Jadi selalu pede dengan yang ini. Kalau ada stoknya saya pengen lagi. Ada. Saya pakai itu terus. Kita lagi produksi lagi Om. Stok itu. Lagi produksi lagi. Bener kata Kang Agus, awalnya saya pede dan yakin bahwa gue pengen nunjukin orang bahwa ini jati diri gua. Indonesia dan gua ini adalah jati diri gua, ya lu nikmatin deh kan gitu ya. Iya betul. Udah sampai kemana aja sih kan? Saya kalau untuk pelosok daerah ya, untuk pelosok daerah udah hampir semua daerah di Jaya Indonesia. Kebanyakan sudah komunitas orang Sunda yang ada di Kalimantan, di Papua, di NTT, di Sumatera, Medan juga pernah kita kirim ke sana. Karena mereka kangen. Mereka bangga.
Mereka kangen karena mereka mau pulang pun mahal. Jadi pada waktu mereka pakai bajunya dengan kata-kata Sunda, mereka adalah orang-orang yang biasa yang jauh dari orang tua, jauh dari kampungnya sendiri, dengan pakai baju yang kedaerahan, mungkin dia akan lebih bangga daripada mereka harus pakai baju agak daerah ya. Kalau mau tahu di mana aja bisa dapetin kaos Sunda Extreme, ada di mana ya? Oke, jadi saat ini kita lagi belum punya toko, masih ada di rumah saya. Yang pertama di Kompleks Sanggar Mas Lestari. Untuk yang di Bandung nih? Untuk yang di Bandung ya, Kompleks Sanggar Mas Lestari, Blok A 29 dan 30, daerah Banjaran. Kedua, kalau mau order lagi di Jalan Setia 5, nomor 5, Jalan PPH Mustafa. Masih Bandung nih? Masih Bandung, masih di Bandung. Kalau untuk area Cimahinya, Bandung Barat, Cimahi itu bisa di Jalan Mukoda Dalam, Kebun Kopi, nomor 33, itu daerah Cimahi. Untuk Purwakarta, ya. Untuk Purwakarta bisa langsung ke Jalan Sisi Kambinata, arah ke Situ Bulen. Itu ada kafe magnetik, itu produk kita di sana juga ada. Saya Jakarta, gimana sih mau dapetinnya? Abang bisa ke Jakarta, datang aja ke daerah Cilebut, Bogor, Bang. Oh, dekat naik kereta. Oke. Naik kereta aku Jagar buah Jakarta belum ada nih, makanya. ada. Saya dengar ada di Gatot Subroto di gedung yang itu. Wah, iya. Mahal, Bang. Banyak kantor lupa. Kang, untuk teman-teman yang mau follow Instagram, Facebook, dan sosmed lainnya ada di mana? Oh, bentar. Ini ada di sini nih. Ya. Oke. Jadi bagi yang ingin Follow. tahu tentang Sunda Extreme bisa follow di IG-nya Kaos Sunda Extreme. Yang tulisannya? Ya, yang tulisannya Kaos Sunda Extreme ya. Oke ya. Ya, Kaos Sunda Extreme. YouTube-nya juga sama, Kaos Sunda Extreme. Facebook-nya cuma sama. Nah, ada webnya masih Dalam proses. dalam proses ya. Oke. Kaos Sunda ID. Kalau webnya. Kaossunda.id. Kaos.id. Oke. Oke ya. Mantap, Kang. Siap. Terima kasih banyak, kita udah dikasih banyak makanan, dikasih banyak ilmu. Terus juga jangan lupa buat teman-teman semua subscribe Abrial Ethnic ya. Biar makin banyak nanti Abrial Ethnic. Kasih tau dong buat teman-teman Abrial Ethnic, Kang, buat ini juga nih subscribe di channelnya. Oh iya. Jadi rekan-rekan, Baraya, dulur. Itu kan harus bisa dulur. Ya, dulur Baraya. Coba subscribe sebanyak-banyaknya ke channel Abrial ya. Ethnic. Abrial Ethnic ya. Subscribe ya. Nggak bayar. Gratis. Ayo Kang, di subscribe Abrial Ethnic gratis ya, Kreatif. sebanyak-banyaknya like dan komennya. Oke. Oke. Kan terakhir saya mau pakai minta satu kalimat Sunda yang terekstrim. Terekstrim. Ayo. Dari Kang Hari dulu, Terekstrim. Yang terekstrim. Oke. Misleuk. Ya Miss Lek. Iya. Pelem. Oke, Kang, terima kasih banyak. Ya. Saya selalu buat Sunda Extreme. Ya. Buat teman-teman sekali lagi kalau mau dapetin kaos Sunda Extreme tadi udah dikasih tahu. Terima kasih banyak udah saksiin channel Abrial Ethnic. Sampai jumpa lagi, jangan lupa follow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe.